Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan Matematika Ekonomi. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita masih membahas mengenai dasar-dasar matematika. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang himpunan. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan itu? Nanti kita akan bahas secara ringkas pada pertemuan kali ini. Jika kita mempelajari sistem bilangan, nah mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar tentang materi ini sebelumnya, yaitu di SMP dan di SMA gitu kan. Nah, kita akan mengulang kembali, mereview kembali materi ini supaya lebih paham lagi gitu kan. Nah, bilangan ini merupakan suatu konsep di dalam matematika yang dia digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Sehingga biasanya bilangan ini disimbolkan oleh angka gitu, 1, 2 gitu kan, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bilangan nyata dan ada juga bilangan hayal. Apa sih bilangan nyata itu? Bilangan nyata itu bisa positif atau negatif. Ya mulai dari angka 1 gitu kan. Contoh dari bilangan nyata itu 1 atau minus 1, 2 atau minus 2 gitu kan. Nah, itu merupakan bilangan nyata. Sedangkan bilangan hayal atau imajiner itu adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah bilangan hayal ini adalah akar pangkat minus 4. Nah, akar dari minus 4 ini berapa sih gitu kan? Akar dari minus 4 itu apakah positif 2 atau negatif 2 gitu kan? Nah, ini kan imajiner sifatnya. Biasanya kan positif. Kalau akar 4 yaitu 2 kan, seperti itu. Ini merupakan angka imajiner gitu kan. Nah, atau juga gitu kan, bilangan imajiner ini atau bilangan hayal itu bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan minus 1. Atau ya, bilangan hayal itu yang mempunyai sifat, saya tulis sini ya, I kuadrat sama dengan minus 1 gitu kan. Kemudian sehingga I pangkat 3 itu sama dengan minus I dan I pangkat 4 itu adalah 1 gitu. Nah, ini adalah bilangan hayal. Nah, di dalam bilangan nyata itu terbagi menjadi dua. Ada bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan bulat berupa pecahan desimal terbatas atau desimal berulang. Contohnya apa gitu kan? Contohnya yang rasional ini adalah angka misalnya 0,1492 itu adalah contoh dari bilangan rasional ya. Nah, kalau bilangan irasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan desimal yang tidak terbatas dan tidak berulang. Kalau tadi kan dia
terbatas dan berulang, gitu kan. Terbatas nih cuma sampai misalnya 0,1492525 itu terbatas sampai situ aja. Nah, kalau yang irasional ini dia tidak terbatas dan tidak berulang. Nah, contohnya itu yang ini adalah misalnya pi atau e ya biasanya, atau ini, atau juga kalau angka gitu kan, seperti contohnya misalnya kalau tadi kan 0,1492525, kemudian dia menjadi tidak tersingkat 399999 dan titik-titik lah pokoknya sampai dia tidak terhingga. Nah, itu adalah bilangan yang irasional. Nah, bilangan rasional ini juga terdiri gitu kan dari dua bilangan gitu. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu ada apa saja sih? Ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan prima. Bilangan asli itu adalah semua bilangan yang positif ya, yaitu tapi tidak termasuk 0. 1 misalnya contohnya adalah bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah itu adalah semua bilangan bulat positif, ini termasuk juga 0. Jadi mulai dari 0 ya kalau ini. Ini bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Lalu apa sih bilangan prima itu? Kemarin kan sudah ada ya soal bilangan prima gitu kan di materi tentang himpunan sebelumnya. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi 1 ini bukan merupakan bilangan prima, walaupun dia bisa 1 dibagi 1 gitu kan jadi habis kan. Tapi ini tidak merupakan bilangan prima. Jadi besarnya ini selain 1 berarti kan yang habis dibagi dengan dirinya itu adalah 2. Misalnya contoh dari bilangan prima itu adalah 2, kemudian ada 3 bagi 3 habis kan, tinggal 3 bagi 3 1, kemudian 5 pokoknya habis dibagi dirinya 7 gitu kan, kemudian 11 dan seterusnya, pokoknya yang habis dibagi dirinya ini adalah bilangan prima gitu. Nah, sedangkan bilangan pecahan ini gitu kan adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya gitu kan, hasil pecahannya dengan desimal tak terbatas ataupun berulang. Contohnya yang pecahan gimana? Contohnya bilangan pecahan ya 1/2, kemudian 2/7, kan pecahan semua gitu kan. Ini adalah pecahan 2/7, 3/5 dan sebagainya. Ini adalah bilangan pecahan. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam operasi bilangan ini ada 6 kaidah gitu kan. Ada 6 kaidah dalam operasi bilangan. Yang pertama yaitu kaidah komutatif. Kaidah komutatif ini merupakan contohnya ya, ini adalah A plus B gitu kan. A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A. Ini merupakan perubahan urutan, tidak akan merubah hasilnya. Jadi misalnya contohnya yang ini ya, komutatif kita contohkan. Misal 2 ditambah
dengan 3 sama dengan 3 ditambah dengan 2 gitu kan. Atau 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Nih, meskipun ini berubah gitu kan tempatnya ya. Nih tadinya A plus B gitu kan sama dengan B plus A. Tetapi hasilnya tetap sama-sama ini 5 gitu kan, tidak merubah hasil. Yang ini berapa? 6, ini juga 6, hasilnya kan sama. Nah itu kaidah komutatif gitu. Nah kaidah yang kedua yaitu kaidah asosiatif. Nah, kaidah asosiatif ini gitu kan, ini contohnya adalah A plus B gitu kan. Biasanya di sini 3 bilangan atau lebih ya, karena dia merupakan pengkelompokan. A plus B di dalam kurung sama dengan C, sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C, dan juga misalnya contohnya yang perkalian, A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B dalam kurung B kali C gitu kan. Nah, ini kalau kita masukkan misalnya tadi di sini 1 ditambah 2 dalam kurung ditambah 3 ya, itu akan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 gitu kan hasilnya. Nih, hasilnya sama-sama dengan 6 gitu kan ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ini sama. Jadi perubahan cara pengelompokan bilangan itu tidak akan merubah hasilnya. Begitu juga dengan perkalian. Misalnya tadi 1 kali 2 ya, 1 kali 2 dikali 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah ini 2 kali 1 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 1 dikali 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan 6 ya. Jadi tadi dia tidak akan berubah hasilnya sama. Nah, kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah pembatalan. Nah, ini jika A plus C sama dengan B, gitu kan, maka A sama dengan B. Jika A kali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B dengan syarat C ini tidak boleh 0. Contohnya ya, misalnya kita pakai perhitungan yang mudah aja ya. Misalnya 1 ditambah 2 itu sama dengan tambah 3, C tadi kan 3 ya. 1 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3. Ini gimana ya? Bentar. Hapus dulu. Nah, maaf ya sebelumnya saya ulangi gitu kan, maksudnya ini yang kaidah pembatalan itu jika jumlah A plus C ini
A plus C gitu kan sama dengan B plus C, itu berarti nilai A itu akan sama dengan nilai B gitu kan. Nih misalnya gitu kan, C-nya adalah 3 gitu. Misal C itu 3. Nah, maka gitu kan, A ditambah 3 itu harus sama dengan B ditambah 3 gitu. Misalnya A-nya itu adalah 1, A-nya itu adalah 1, maka B juga harus 1 gitu. Jadi tidak terkait ya dengan yang contoh-contoh sebelumnya ya. Maaf tadi saya mencontohkan sebelumnya mengkaitkan. Nah, jadi ini ya. Begitu pula dengan yang perkalian. Jika A dikali C itu sama dengan B dikali C, berarti A-nya ini nilai A dan B ini sama gitu. Paham ya dari sini? Selanjutnya kaidah distributif. Ini dicontohkan A dalam kurung gitu atau A dikalikan dengan B plus C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Hal ini berarti hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan ini sama dengan jumlah dari hasil kalinya bilangan tersebut nih. Tadi kan ini sama dengan A kali B dan A kali C kan. Nah, ini ya kaidah-kaidah ini adalah pengulangan materi kita SMP dan SMA ya mungkin. Nah, selanjutnya itu adalah unsur penyama. Nah, ini jika kita lihat A gitu kan ditambah plus atau minus ya, baik itu ditambah ataupun dikurang 0 itu adalah sama dengan A itu kan, sama kan, A ditambah ataupun dikurangin dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan tersebut gitu. Atau juga gitu kan, suatu bilangan dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan tersebut. 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1 itu adalah 4 gitu kan. 2 kali 1 2. Nah, pokoknya sama dengan bilangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kebalikan. Kebalikan ini misalnya A ini kan positif ditambah dengan minus A gitu kan. Kebalikan dari A positif ini adalah negatif kan. A ditambah dengan negatif A itu sama dengan 0. Contohnya misalnya 4 gitu kan ditambah dengan negatif 4 itu adalah hasilnya 0. Kemudian kalau yang perkalian bagaimana gitu? Kalau yang perkalian kalau perkalian itu kebalikannya apa? Dibagi kan? A dikalikan 1 per A itu sama dengan 1. Jadi misalnya 4 dikalikan dengan 1 per 4 itu hasilnya 1 gitu kan. 4 bagi 4 1. Nah, berikutnya adalah tentang operasi tanda ya. Operasi tanda ini seperti penjumlahan, pengurangan, itu kan perkalian. Nah, ini bagaimana sih rumusnya gitu kan. Nah, ini gitu kan mungkin teman-teman di sini sudah paham semua ya. Ini adalah memang kita merefresh kembali, mereview kembali materi-materi mungkin saat SMA. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana sih cara pengoperasian penjumlahan gitu kan. Positif yang A ini positif ditambah dengan positif hasilnya akan positif gitu kan. Jika bilangan negatif ditambah dengan
bilangan negatif, ini akan menjadi bilangan negatif gitu penjumlahan. Misalnya minus 2 ditambah dengan minus 1, jadinya sama dengan adalah minus 3 gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang C ini adalah jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif itu hasilnya positif. Kenapa positif? Syaratnya jika A ini itu lebih besar daripada B. Misalnya A adalah 4 gitu kan. Misalnya A adalah 4, berarti 4 ditambah dengan, kalau ini yang lebih minus 3 misalnya ya, itu akan menjadi positif. Berapakah gitu? Sama dengan 1 gitu kan. Hasilnya adalah positif jika tadi A ini lebih besar daripada B. Nah, kemudian jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif dan hasilnya negatif, itu jika A lebih kecil daripada B gitu kan. Nah, misalnya kalau lebih kecil, taruhlah saja A-nya tadi yang misalnya 2 gitu kan. Nah, ini ya. 2 gitu kan ditambah dengan minus 5 misalnya, ini yang lebih besar kan B-nya gitu kan. A lebih kecil daripada B. Nah, 2 lebih kecil daripada 5. Nah, ditambah dengan negatif 5 itu hasilnya akan menjadi negatif, yaitu negatif 3. Selanjutnya yang E, jika bilangan negatif ditambah dengan positif maka hasilnya positif jika A-nya ini lebih kecil daripada B. A-nya ini tadi ya misalnya lah negatif 2, ini kita samakan negatif 2 gitu kan, ditambah dengan 5 gitu akan sama dengan 3 gitu. Hasilnya adalah positif kalau A-nya lebih besar. Tapi sebaliknya kalau A-nya lebih besar daripada B, kalau tadi A-nya lebih kecil ya, kalau yang ini A-nya lebih besar daripada B, itu hasilnya akan menjadi negatif gitu. Misalnya kita taruh A-nya lebih besar ya, A-nya itu adalah 4, minus 4 ditambah dengan lebih besar daripada B, B-nya misalnya 1, sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, ini adalah operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya operasi pengurangan. Jika bilangan positif dikurangin dengan positif itu akan menjadi positif jika A-nya ini lebih besar daripada B gitu. A-nya harus lebih besar daripada B. Kemudian yang kedua itu dia bisa hasilnya negatif jika A-nya ini lebih kecil daripada B. Nanti teman-teman bisa memberikan contoh sendiri ya. Kemudian jika bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif, ini akan menjadi positif gitu kan. Jika A-nya lebih kecil daripada B. Contohnya ya ini misalnya negatif 3 gitu kan. A-nya negatif 3 dikurangin B. B itu kan tadi A berarti lebih besar ya. B itu misalnya negatif 5 gitu kan. Maka hasilnya adalah berapa gitu kan. Hasilnya akan positif karena apa? Ini kan minus kali min adalah positif. Jadi
minus 3 ditambah dengan 5 gitu kan, positif karena perkalian ini adalah hasilnya sama dengan 2. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang ini jika negatif dikurangi dengan negatif bisa hasilnya negatif kalau A-nya ini lebih besar daripada B. Misalnya A-nya taruhlah 10 gitu kan. Negatif 10 gitu kan. Dikurangin dengan B-nya negatif 8 gitu. Maka hasilnya berapa? Negatif 2 gitu. Jadi ini hasilnya positif, ini hasilnya negatif. Ya, kemudian yang E itu jika positif, bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif itu bisa hasilnya positif gitu kan. Nah, karena apa? Tadi kan ini gitu kan, minus kali minus ini kan menjadi positif gitu kan. Jadi sama aja dengan A plus B gitu kan, sama dengan C. Ini kan positif-positif semua gitu. Kemudian yang ini kenapa hasilnya negatif yang F gitu, karena misalnya contohnya minus ya, minus A sama 2, jika A sama dengan 2 berarti minus 2 dikurangin dengan B nya misalnya mau besar mau kecil itu sama aja. Misalnya kita B nya adalah 3 gitu kan, dikurangin dengan 3 gitu kan, ini A ini B sama dengan negatif 5, jadi hasilnya akan menjadi negatif. Paham ya dari sini? Kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan perkalian. Nah, di perkalian ini sama tadi sebelumnya sudah dibahas nih. Jika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif, gitu kan. Dan kalau negatif dikalikan dengan negatif, gitu kan, min ketemu min menjadi plus. Kemudian yang B ini jika positif bertemu dengan negatif, gitu kan, dalam perkalian itu hasilnya akan menjadi negatif. Misalnya 1 dikali dengan min 3 sama dengan hasilnya minus 3 gitu. Atau misalnya ini minus negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif. Kebalikan misalnya A-nya negatif 4 dikalikan dengan 2 positif 2 itu sama dengan negatif 8. Ya, paham ya kalau perkalian. Kemudian pembagian, jika positif dibagi dengan positif sama dengan hasilnya positif. Ini ya, 1 dibagi 2 misalnya 1/2 hasilnya 0,5 gitu kan. Atau 5/2 2,5. Nah, itu kan positif semua. Dan negatif dibagi dengan negatif itu juga hasilnya positif. Misalnya negatif 4 dibagi dengan negatif 2 itu hasilnya adalah 2 positif ya. Kalau yang B coba kita lihat, jika positif dibagi dengan negatif maka hasilnya negatif. Tadi 10 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 5 berarti ya. Yang ini. Nah, kalau yang ini sama gitu kan. Dan jika negatif A dibagi dengan positif, jika yang misalnya ini tadi yang 10-nya positif dibagi dengan 2, maka hasilnya akan negatif sama gitu kan. Jadi ini sama, ini hasilnya negatif, yang ini hasilnya tadi positif kalau perkalian. Selanjutnya operasi pemadanan. Nah, ini kita lihat A per B gitu kan. Jika A per B itu sama dengan A kali C dibagi dengan B kali C. Ini A per B itu sama nilainya dengan yang ini. Nah, atau gitu kan, A per B itu sama dengan
A bagi C dibagi dengan B dibagi dengan C. Ini nilainya akan sama. Coba kita contohkan nanti. Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Kita contohnya kan. Misalnya kita ambil 8, hanya 8 dibagi dengan 4 itu sama dengan gitu kan 8 dikali 2 dibagi dengan 4 kali 2 atau sama dengan 16 per 8. Ini nilainya sama dengan yang ini gitu ya. Paham ya di sini? Nah, kalau contohnya yang pembagiannya gimana? Berarti misalnya tadi 8 per 4 itu akan sama dengan nilainya dengan 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan B-nya tadi berapa? 4 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 8 bagi 2 berapa? 4 per 2. Ini nilainya akan sama-sama gitu. Berapa 8 bagi 4? Ini adalah hasilnya 2 sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2, nilainya sama ya. Nah, yang operasi penjumlahan dan pengurangan bagaimana? Ini contohnya jika A per B itu ditambah dengan C per B, ini kan sama ya, ininya sama, berarti ini sama dengan A plus C per B. Nah, yang ini juga sama nih. Nah, ini kan tadi ya sama ya, B-nya atau penyebutnya akan sama gitu kan, maka A dikurangin C itu dibagi dengan B, ini nilainya sama. Selanjutnya itu A per B ditambah dengan C per D, ini akan sama dengan ini ya, A per B plus C per D, ini kita kalikan silang nih, jadi A kali D gitu kan dibagi dengan gitu kan B ini yang penyebut sama penyebut ya, B kali D ditambah dengan C kali B dibagi dengan B kali D, sehingga didapatkan AD ditambah CB itu dibagi dengan BD. Nah, dari sini paham ya. Selanjutnya yang D gitu. A per B ditambah dengan C per D itu berapa? Yang ini tadi kalau yang atasnya pembilangnya itu dikalikan sama-sama, dikalikan silang gitu kan, berarti AD hasilnya kan AD dibagi dengan nih penyebut sama dengan penyebut ya, dikalikannya BD ditambah dengan CB dibagi dengan BD, sehingga hasilnya adalah AD plus CB dibagi dengan BD. Nah, jika operasi perkalian ini tinggal dikalikan saja gitu kan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya. Jadi AC dikalikan dengan BD, dibagi dengan BD. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Itu. Kalau pembagian gimana gitu kan. Pembagian itu rumusnya adalah A per B jika dibagi dengan C per D itu akan sama dengan
A per B gitu kan, dikali dengan D per C, atau sama dengan AD dibagi dengan BC. Coba kita contohkan. Nah, misalnya nih ya, 5/8 dibagi dengan 3/4 itu akan sama dengan 5/8 dikalikan dengan 4/3 itu sama dengan, di sini A kali D gitu kan, ini adalah 20 dibagi dengan 24 atau sama dengan 5/6 ya. Kita lihat dalam pemangkatan bilangan, yang pertama itu bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah sama dengan 1. Misalnya 10 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1 gitu kan. Kemudian yang B, kaidahnya adalah jika X dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian yang C gitu kan, 0 jika dipangkatkan dengan bilangan apapun itu maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian yang D, X pangkat min A itu sama dengan 1 per X pangkat A. Contohnya misalnya adalah yang ini ya, misalnya 3 pangkat minus 2 gitu aja ya, sama dengan 1/3 pangkat 2 atau sama dengan 1/9. Nah, kemudian yang E, jika X pangkat A per B itu akan sama dengan B akar X pangkat A. Nah, ini misalnya kita contohkan tadi 3 yang ini ya. Sekarang 3 pangkat 2 dibagi 5 gitu kan, 3 pangkat 2/5 itu sama dengan akar 5 gitu kan, 3 pangkat 2 atau juga sama dengan 5 ini akar 9 atau sama dengan, kita bisa cari 1,55 ya. Nah, selanjutnya yang F, jika X per Y pangkat A itu sama dengan X pangkat A dibagi dengan Y pangkat A. Ini misalnya X-nya itu misalnya 2 ya, 2/3 dipangkatkan kuadratkan itu sama dengan 2 kuadrat dibagi dengan 3 kuadrat atau sama dengan 4/9. Nah, selanjutnya yang G. Yang G ini gimana sih gitu kan? Jika X pangkat A kemudian itu dipangkatkan dengan B gitu kan. Ini hasilnya sama dengan X pangkat A kali B. Misalnya X-nya adalah 3 pangkat 2 gitu kan, dalam kurung dipangkatkan lagi dengan 4 misalnya, maka sama dengan 3 pangkat A kali B, berarti 2 dikalikan dengan 4 berapa?
8. 3 pangkat 8 hasilnya adalah, coba kita hitung dulu. Hasilnya adalah 6.561 ya. Paham ya dari sini, nanti bisa diulang lagi. Nah, ini coba kita lihat yang bilangan berpangkat. Misalkan X pangkat A dikali dengan X pangkat B, itu akan sama hasilnya dengan X pangkat A plus B. Misalnya 3 pangkat 2 gitu kan, dikalikan dengan 3 pangkat 4 gitu kan. Ini akan sama dengan 3 pangkat 6 karena ini ya, 2 ditambah dengan 4 ini adalah hasilnya 6, sehingga 3 pangkat 6 itu hasilnya berapa? 729. Nah, yang B ini gitu kan, jika X pangkat A dikalikan Y pangkat A itu akan sama dengan perkaliannya gitu kan. X dan Y, karena pangkatnya nilainya ini sama, maka kita kalikan saja yang X dan Y. Misalnya X-nya berapa? X-nya misalnya 3 gitu kan. Pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2 itu akan sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 atau 15 pangkat 2. Berapa 15 pangkat 2? Itu sama dengan 225. Gitu ya. Nanti coba dicoba-coba lain dengan angka yang lainnya. Nah, selanjutnya ini yang A ya. Jika pembagian X pangkat A dibagi dengan X pangkat B itu akan sama nilainya dengan X pangkat A minus B. Jadi ini dikurangin saja gitu kan. A minus B. Nah, coba kita contohkan ya. Misalkan 3 pangkat 2 dibagi nilainya dengan 3 pangkat 4 itu berarti kan akan sama dengan 3 pangkat 2 minus 4 atau sama dengan 3 pangkat minus 2 atau sama dengan 1 per 9. 3 pangkat 2 kan 9. Nilainya. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu jika X pangkat A dibagi dengan Y pangkat A. Ini kan pangkatnya tadi sama ya. Nih, pangkatnya A sama-sama. Berarti tinggal kita bagikan saja gitu kan. X per Y dipangkatkan dengan A. Misalnya tadi X-nya adalah 3. 3 pangkat 2 dibagi dengan misalnya 5 pangkat 2 itu berarti sama dengan 3 per 5 dipangkatkan 2 begitu, atau hasilnya adalah sama dengan 3 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5 25, jadi 9 per 25. Nah, sekarang yang akar nih, gimana sih pengakaran bilangan itu? Ingat rumus-rumus ini gitu kan. Misalkan B akar X itu akan sama dengan X pangkat 1 per B. Contohnya di sini adalah misalnya yang A ya, yang A ini kita taruh atas aja nanti. Nah, misalnya 2 akar 9 itu akan sama dengan gitu. Akan sama dengan 9 pangkat 1 per 2. Gitu kan. Atau sama dengan 3.
9 pangkat 1/2 kan sama dengan akar 9 ya, 3. Nah, ini contoh yang B itu misalnya gitu kan, kita B akar X pangkat A itu akan sama dengan X pangkat A per B. Ini contohnya misalnya 5 akar 3 pangkat 2 berarti sama dengan 3 pangkat 2 per 5. Itu hasilnya adalah 1,55. Nanti teman-teman bisa nyarinya pakai kalkulator ya, kalau daripada dihitung manual gitu, bisa pakai kalkulator. Nanti cari aja 3 pangkat 2/5 itu berapa. Nah, yang C ya selanjutnya itu adalah jika B akar X kali Y itu akan sama dengan B akar X dikalikan dengan B akar Y. Nah, kita contohkan ya. Nah, ini yang C ya, misalkan 3 akar 8 kali 64 itu akan sama dengan, berarti akar 3 akar 8 dikalikan dengan 3 akar 64 gitu kan, hasilnya berapa gitu kan. Nah, ini gitu kan, 3 akar 8 itu adalah 2 gitu kan, karena 2 kali 2 kali 2 itu kan 8 ya, berarti 2 dikalikan dengan berapa gitu kan, 3 akar 64 ini adalah 8 gitu kan, adalah 8 ya 4 kali 4 kali 4 gitu kan, 3 akar 64 ini adalah 4, sehingga hasilnya 4 kali 2 adalah 8 gitu ya. Nah, selanjutnya yang D, D itu adalah B akar X per Y itu akan sama dengan B akar X dibagi dengan B akar Y. Misalnya gitu kan, akar masih pakai tadi ya, 38/64 itu akan sama dengan akar 8 dibagi 3 akar 64. Ini sama dengan tadi 3 akar 8 berapa? 2 ya, dibagi dengan 4, berarti 2 dibagi dengan 4 adalah setengah atau 0,5. Nah, selanjutnya yang E. Yang E gimana? Jika M dikalikan dengan B akar X pangkat A ditambah plus minus N kali B akar X pangkat A itu akan sama dengan M plus N dikalikan dengan B akar X pangkat A, karena ini kan sama ya, sama, berarti ini tinggal tambahkan saja M tambah N dikalikan dengan B akar X pangkat A. Nah, misalnya ini yang E ini adalah 5 ya, 5 akar dari 3 ditambah dengan berapa, 2 akar dari 3 akar dari 3 gitu, sama dengan berarti 5 ditambah 2 gitu kan, 7 ya, M plus N 7 gitu kan, akar 3, atau sama dengan 7 dikalikan dengan akar 3 berapa? 1,73.
maka hasilnya adalah 12,11. Nah, ini ya. Coba nanti dihitung ulang. Kemudian semoga bisa difahami. Selanjutnya nanti kita mungkin akan latihan. Mungkin itu saja dari saya ya, materi tentang sistem bilangan ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Baik, selanjutnya ini tugas dikerjakan ya, untuk melihat apakah memang mahasiswa memahami materi pada hari ini atau masih ada yang bingung. Nah, ini jelaskan kembali gitu kan konsep jenis bilangan gitu kan serta contohnya. Kemudian jelaskan pula kaidah di dalam operasi bilangan, kemudian baik itu bilangan pecahan, pangkat, akar, dan nanti coba berikan contoh, nggak usah dua saya, ini nggak usah dua, satu saja gitu kan, satu aja minimal ya setiap kaidah gitu kan. Jadi nanti dikumpulkan di classroom ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.